Selamat sahabat, saudara-saudara. Selamat sahabat. Terima kasih saya sudah diundang lagi untuk memberikan pelayanan di ministry ini. Ya, setelah 10 hari yang lalu mungkin saya dapat WA dari Suster Elvin. Boleh nggak tanggal 23? Tanggal 23 saya akan ibadah di Cibubur, Perta, karena gereja Advent Tumoto Alpha Omega ada buat pertemuan offline dan orang tua saya, mama saya hadir waktu itu, dan dia dari 2 minggu lalu, 2 minggu sebelumnya sudah minta supaya saya hadir. Saya nggak bisa bilang iya karena waktu bagi saya itu sangat sedikit sekali untuk bilang iya. Jadi ya saya minta digeser satu minggu. Nah, sampai tadi kemarin malam saya menghubungi lagi, oh tidak jadi stop. Tahunya siang udah minta ayat tema dan judul. Wah, kok jadi ya? Jadi juga. Baiklah, untuk itu saya ada di tempat ini bersama saudara-saudara. Izinkan saya masih memakai masker, saudara-saudara, karena saya banyak bertemu orang, jadi saya harus juga menjaga hal-hal yang baik untuk mereka. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, atas kasih karunia-Mu dan rahmat-Mu kami boleh berkumpul lagi di tempat ini untuk memuliakan Engkau. Kiranya ibadah sabat ini ya Bapa menjadi bauan harum bagi-Mu dan kemuliaan bagi nama-Mu. Mampuni dosa kami Tuhan, dan kami mohonkan doa ini dalam nama Anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, ini adalah judul yang saya pilih karena saya tertarik akan satu hal. Banyak orang berusaha mengerti Alkitab dengan caranya sendiri. Ya, kalau saudara pergi surfing di Facebook, ya ketemu grup-grup ajaib-ajaib itu, maka saudara akan melihat akan terjadi banyak perdebatan berkaitan dengan Alkitab. Ya, satu ayat, satu kata, semua yang diperdebatkan. Ya. Ada orang yang menganggap bahwa dia bebas untuk menafsir Alkitab. Jutaan cara menafsir Alkitab. Apakah demikian? Memang Anda diberikan kebebasan, tetapi hanya satu yang benar dalam cara menafsir Alkitab. Lalu ada juga orang yang sangat tersinggung, atau mereka sendiri juga menyinggung gereja kita, bahwa nubuatan-nubuatan yang ditafsirkan oleh khususnya teolog gereja Advent itu bersifat cocok logi. Anda tahu cocok logi? Dicocok-cocokkan. Jadi dicocokkan ini, dicocokkan ini. Itu namanya cocok logi. Ya. Di 2300 petang dan pagi tahunnya. Udah tahu kan nubuatan itu 2300, waktu itu saya datang kan kita bahas itu ya. 2300 tahun, apa yang terjadi pada 2300 tahun? Nubuatan ini untuk apa? Ya kan? Lalu ada yang namanya 1260 tahun. Nah, itu cocok logi semua katanya, ditempel-tempel supaya kelihatan serasi. Nah, pada sahabat ini saya akan bicara memang tentang cocok logi, dan cocok logi yang ditulis oleh penulis Alkitab. Ya, jadi jangan pikir bahwa cocok logi itu nggak berguna, saudara. Cocok logi itu memang sangat berguna kalau memang benar-benar pada tempat yang tepat. Baik, boleh digeser slide-nya, ya. Ini ayat tema kita, Matius 2:23. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Bahasa Inggrisnya Nazaret. Hal ini terjadi supaya, apa katanya? Genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. He shall be called a Nazarene. Pertanyaannya, nabi mana yang dimaksud Matius? Kalau saya bikin sayembara, saudara, saya kasih hadiah 1 M.
siapa yang bisa menyebutkan bahwa ada nabi yang menyebutkan bahwa di Alkitab Perjanjian Lama Yesus atau Mesias itu disebut sebagai orang Nazaret, maka saya yakin tidak ada pemenangnya. Ya. Saya yakin. Ya. Ada orang yang berpendapat bahwa Yesus di dalam Matius itu Yesus itu sebagai Nazaret atau Nazir, ya kan? Orang yang bernazar atau orang yang dinazarkan seperti Simpson, ya, makanya namanya Nazaren. Tapi bilangan 6 itu adalah hukum tentang orang Nasir. Matius tidak pernah mencatat di dalam buku Injilnya bahwa Yesus pernah mengikuti hukum orang Nasir. Apa itu hukum orang Nasir? Yaitu tidak boleh dipotong rambutnya, dia tidak boleh minum air anggur, ya, sampai waktu tertentu. Jadi sampai waktu tertentu itu dia itu gondrong terus. Terus sampai pada waktu masa itu dia harus pergi ke bait suci, terus kemudian dia membawa persembahan. Nah itu nggak pernah ditulis oleh Matius. Jadi kalau Anda mau katakan ini Nazaret, inilah cocok logi. Tapi sebenarnya Matius menulis sesuatu yang lain daripada itu. Ya, ini dalam bahasa Ibrani, tetapi Ibrani untuk terjemahan Perjanjian Baru, ya. Itu ada dua kata yang merah itu saya sebutkan karena itu, ya, Nazarin dengan itu bacanya dari kanan, ya. Yang warna merah, kata warna merah itu nun, sade, res dan r. Ya, ya, belakangnya di bawah. Jadi Nasaret, tahu belakangnya Nasaret yang paling atas, yang warna merah atas. Yang kedua Y di bawahnya yod, jadi Nasari. Ya. Jadi Nazaret itu Nazaret, Nasar, orang Nazaret atau Nazarin bahasa Inggrisnya adalah Nasari. Itu bahasa Ibraninya. Ya, supaya Anda bisa gambarkan, karena inilah yang saya sebut dengan cocok logi. Ya, tapi nggak ada keterangan lain. Saya mau menjelaskan kepada saudara apa yang ada di dalam pikiran Matius untuk menjelaskan itu. Karena ada hubungannya nanti dengan ayat-ayat di atas daripada Matius 2 ayat 23. Boleh digeser? Lihat perbandingannya. Ini hukum di bilangan 2. Orang Nasar itu Nasir Allah itu Nasir. Orang yang nasarkan itu yang di bagian di baris kedua warna merah. Ya. Lalu yang disebut Nazaret atau Nazarin itu baris ke-3 dan ke-4 yang warna merah. Ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya Nazaret, Nazoraios, ya. Jadi perbedaannya adalah di huruf yang ketiga dari huruf tersebut, ya. Huruf ketiga Nazaret itu zeta. Z. Secara transliterasi, boleh geser? Dalam Alkitab transliterasi huruf zeta, Z dari kata Yunani Nazaret ke huruf Ibrani ada dua huruf, yaitu Zain, itu yang dipatak pada kata Nazaret, Nazir, dan Zade di kata Nazaret. Ya. Namun pada kata Nazaret Matius menggunakan kata Zade, bukan Zain. Ya. Jadi dalam bahasa Ibrani kata Nazar itu berarti taruh atau cabang, ya, branch. Jadi ayat mana yang dimaksudkan oleh si Matius ini, ya? Ini dia ayatnya. Suatu tunas akan keluar dari tubuh Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Cocok kan? Ya. Jadi kalau di situ dibilang
Isa Yabanezer, yang warna merah itu paling atas, Wanezer, ya. Nazaret, Nazarin, itu yang paling warna merah, kata yang paling warna Wanezer, ya. Isa Wanezer, saya ibadah, itu dia, ya. Jadi memang sehingga dia disebut orang Nazaret itu bukan karena nubuatan bahwa dia datang ke Nazaret, bukan. Tetapi itu menunjukkan bahwa Matius mengetahui dia akan disebut orang Nazaret tempat tinggalnya, tapi karena dia itu dinubuatkan sebagai seorang atau sebuah tunas atau sebuah taruh atau sebuah branch, cabang, ya. Cabang yang keluar dari tunggul Isai. Ini apa artinya ini bagi kita? Ya. Banyak orang, ya, sesuatu yang baru itu tidak selalu membawa kebaikan. Ya. Jadi ya kita datang pergi ke gereja, kita pergi aktivitas biasanya, ya yang kita sebut dengan nama zona nyaman. Tetapi beberapa kali zona nyaman kita harus kita tinggalkan, ya. Dan inilah yang terjadi. Kenapa ada branch yang keluar daripada tunggul Isai. Kata tunggul itu adalah broken tree. Jadi pohon yang sudah patah, yang sudah mau mati. Lalu keluar apa? Cabang. Ya. Kalau di situ disebut tunas, cabang tunas. Nah, itu diyakini sebagai kedatangan Mesias. Kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya, silakan. Ya, Yesaya 4 ayat 2, Yeremia 23 ayat 5. Oh, boleh dibaca dari Yeremia 23 ayat 5. Kalau ada Alkitab, ya. Yeremia 23 ayat 5. Apakah Holy Bible atau Holy Tablet, silakan. Nah ini, sesungguhnya waktunya akan datang dan demikianlah firman Tuhan. Kalau boleh ada yang bahasa Inggrisnya. Authorized person ada ya? Ya? Yeremia 3 ayat 5. Ya, ayat 5. Ada authorized person? King James. Ya, King James sama. Authorized King James. Apa yang dia bilang? Behold, the days come, said the Lord, that I will rise unto David a righteousness branch. Ya, righteousness Nazar. Ya, cocok logi ya. Dicocok-cocokkan. Yesus tinggal di Nazaret, Yesus itu Nazar. Tapi ada dasarnya Matius itu bilang. Yesus itu cabang, ya kan? Ia akan membuka tunas adil atau cabang adil, cabang kebenaran bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Saudara, ayat-ayat tadi digabung oleh Rasul Paulus di dalam Roma 15 ayat 12. Boleh kita baca? Geser. Itunya. Tolong digeser. Roma 15 ayat 2 ayat 12. Ya, digeser selainnya. Ya. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkat Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Kemana kita menaruh harapan kita? Betul? Apakah kita melihat dunia ini sudah sedemikian brokennya sehingga kita bisa menaruh pengharapan kepada Tuhan? Kebanyakan dari kita menunggu kedatangan Tuhan itu dengan alasan yang sangat egois. Benar? Karena kita udah capek di dunia ini, karena kita nggak mau hidup sesat lagi, ya, karena kita
takut, terlalu banyak kejahatan yang melewati sana sini, terlalu banyak tragedi. Ya. Kemarin saya lewat di jalan tol, macetnya luar biasa. Ya, melintas di jalan tol dalam kota itu, lagi menuju ke arah tempat kegiatan di Depok lagi. Di Depok hari Senin lalu. Kenapa ini macet ya? Apakah gara-gara semua mobil sudah keluar dari PPKM? Jadi di MC hari ini itu macetnya luar biasa. Saya bilang, apa ini mobil ganjil semua? Tanggal 25 itu kan sudah keluar sebegini banyak. Ternyata kita tahu beritanya, di halte Cawang ada 2 bus Transjakarta bertabrakan. Saya perhatikan yang menabrak itu hancur, moncongnya itu masuk ke dalam. Nah, saya langsung satu berpikir, aduh bagaimana yang bawahnya itu nanti, ya. Terus yang ditabrak juga dorong masuk ke ekornya itu masuk, memang hancur. Dan ternyata menurut berita 2 orang meninggal, salah satu sopir. Ya, sopirnya itu kejepit yang depan bus dengan setir. Jadi dugaan saya benar, bagaimana nasib yang bawanya kan. Lalu kemudian kemarin ada berita lagi, seorang patwal pada waktu di tol Cikampek sana, dia lagi mengawal rombongan Polri, dia suruh truk itu pindah dari jalur tengah ke kiri, ya, jalur tengah ke kiri kan. Sopirnya bingung, dia bukannya ke kiri, malah dia banting setir ke kanan. Sementara patwalnya di sebelah kanan. Dan yang terjadi, pengemudi patwal itu tewas di tempat. Kengerian ini kita rasa, ya, kalau bukan kita mungkin sekarang tidak akan berpikir bahwa ini biasa aja sih. Tapi kalau itu adalah adik kita, kalau itu adalah saudara kita, kalau itu adalah yang berhubungan dengan keluarga kita langsung aduh Tuhan. Sedangkan yang meninggal normal, sepupu saya di Tondano baru meninggal beberapa hari yang lalu, minggu ini, kita rasanya sudah sedih, ya, walaupun jarang sekali ketemu. Dengan pengharapan itu, ya, dengan kenyataan itu, kita membangkitkan harapan untuk diri kita sendiri, tapi hasil dasarnya adalah keegoisan kita. Tuhan, ini sudah terlalu banyak. Mengerti kan maksudnya? Ini udah pakai dialek Manado. Sudah terlalu banyak Tuhan. Siapapun itu, ya. Beberapa meter dari tempat ini saya menguburkan ayah saya, ya, di pekuburan Kalimulia. Jadi sebagian dari peringatan kami ada di kota Depok, ya, Kalimulia 3. Ayah saya tidak sempat lagi disemayamkan karena peraturan pada waktu itu yang meninggal sebelum sampai di rumah sakit harus dikubur juga pada waktu itu, ya, walaupun bukan karena COVID-19. Jadi hari itu begitu meninggal, menunggu kepastian dan langsung ditular, langsung dibawa. Seharusnya kami berharap, ini manusia berharap akan dikubur di Pondok Rangon, tapi masalah administrasi, ya begitulah. Harus katanya yang punya jaminan penduduk yang ada KTP Jakarta. Siapa yang punya KTP Jakarta? Kalau KTP Arman Judi berlaku, ya iya bisa. Ya kan, cari-cari nggak bisa, itu hari Minggu. Untung saja keluarga yang begitu baik hati dari keluarga Asa, ketua jemaat di gereja Alfa Omega Tumoto, ya, dia bilang ada tempatnya di Depok, baru buka. Oh iya, memang baru buka sedang. Sampai di sana saya, waduh masih kosong ini, ya. Masih kosong, nggak apa-apa, tapi jauh sekali dari rumah.
Dan setiap kali saya punya dapat tugas kantor, saya ke Depok, saya selalu ingat bahwa ayah saya kuburkan di kota ini. Hal-hal seperti itu memang sangat egois untuk menjadikan harapan kita bahwa Yesus akan datang. Bahkan bukan cuma orang yang pegang Alkitab, saudara. Ada 3 agama besar yang mengharapkan bahwa solusi daripada dunia yang sudah rusak ini adalah apa? Yesus Kristus. Baik mereka yang memegang Al-Quran maupun orang Yahudi yang pemegang Alkitab Perjanjian Lama. Apalagi orang Kristen, apalagi orang Advent. Baru dia punya nama Advent, artinya penunggu. Tetapi sifat-sifat egois itu yang justru kita berpikir, kenapa Tuhan itu masih lama? Padahal di dalam Roma 15 ayat 12 ini dikatakan, Tarot dari pangkai Isa akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Apa sih sebenarnya yang ditulis dalam Yesaya 11 tadi? Nah, ini kita baca ya. Yesaya pasal 11. Suatu tunas akan keluar dari tubuh-Isa, dan tarot yang akan tumbuh dan pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Dengan kejujuran, ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Terus ayat selanjutnya, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Pernah lihat kejadian itu? Pernah lihat? Kalau saudara pernah lihat kejadian itu ada di mana, tolong kasih tahu sama saya. Saya mau pergi ke sana dan ingin membuat film untuk itu. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Pernah lihat itu? Dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beluga. Ini adalah harapan daripada harapan untuk solusi terhadap dunia yang sudah kacau balau ini. Kenapa kita masih memakai masker hari ini salah satu daripada alasan mengapa dunia ini kacau balau. Bahkan pendapat orang tentang kenapa kita masih masker juga kacau balau. Ya, ada orang yang mengatakan, "Oh, saya nggak mau divaksin karena di vaksin itu nanti ada chip dimasukkan ke dalam chip, lalu kemudian kita akan dikontrol." Lalu saya tanya, apanya yang dikontrol? Nggak tahu, nggak bisa jawab. Ya kan? Dia Belanda memang ada pemasangan chip. Saudara Tauran mungkin tahu, karena mungkin saudaranya ada di Belanda. Orang-orang lansia itu dipasang chip. Kenapa? Karena mereka itu kalau sudah tua nggak akan tinggal sendirian di rumah. Anak-anak sudah keluar dari rumah, ya. Mungkin saja istri sudah ada yang meninggal atau sudah jadi janda atau duda, dan mereka tinggal sendiri di rumah. Kalau terjadi apa-apa, saudara, misalnya mereka kena, orang Nabi bilang kena anfal, itu chip akan bekerja memberitahukan kepada petugas kesehatan bahwa orang ini sementara sekarat. Jadi ada salah satu atasan saya, dia pergi ke Belanda, dia ketemu temannya. Saking begitu senangnya ketemu, mereka berpelukan dan chipnya itu bergetar, saudara. Tidak sampai 3 menit, ambulans polisi datang semuanya ke situ. Karena dipikir orang yang di dalam rumah itu mengalami masalah.
Itu gunanya chip. Tapi itu diasalakan artikan juga, itu 666 katanya. Jadi hal seperti ini, saudara, yang disalahkan demikian. Itu yang kita sebut dengan cocokologi tidak beraturan, tidak berdasar. Beda dengan cocokologinya Matius. Ya. Karena membaca di Alkitab di dahi dan di tangannya akan ditulis tanda, dan tanda itu adalah angka. Ya. Kemudian kita bilang semua yang ada di tulisan yang berangka itu pasti apa? Itu tandanya. Karena kalau kita baca di dalam Alkitab, seperti kita berusaha untuk mengetahui kebenaran-kebenaran yang sebagai suatu mutiara atau dalam suatu kotak permata, kita akan mendapatkan hal-hal yang baru, yang luar biasa. Bukan sekedar kalau kita tahu itu si Anu, itu apa hubungannya dengan kita? Apa hubungannya dengan kerohanian kita? Baik, kita geser. Kita kembali ke Matius 2:23, ya. Kata orang Nazaret itu dalam bahasa Inggris yang tadi Nazarin itu muncul lagi satu kali di Kisah 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampah, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Jadi Nazarin di dalam Matius 22:3 itu disebut orang Nazaret. Kalau dalam Kisah 24 ayat 5 itu diterjemahkan Nasrani. Dan ingat, sekte orang Nasrani adalah salah satu sekte yang keluar dari apa? Dari agama Yahudi. Jadi gereja Kristen mula-mula adalah sempalan atau offshoot atau cabang daripada agama Yahudi. Dan sekarang sudah berdiri sebagai suatu bukan sekte lagi, tapi suatu aliran agama yang besar. Tapi pada waktu kemunculannya sama seperti Yesus muncul pada waktu dia lahir, banyak upaya-upaya yang mau supaya cabang itu dimatikan. Demikian juga ya, pada zaman itu. Pada waktu agama Kristen mulai berkembang, ya, banyak juga yang menentangnya supaya agak cabang itu dimatikan. Itu resiko ya, sebagai pengikut Kristus. Dan saudara harus ingat bahwa agama Kristen itu datang atau muncul bukan karena terjadi perpecahan di satu gereja, terus dia bikin gereja baru, bukan. Ya, karena terjadi perpecahan di saat berkelainan mereka itu tidak sepakat, kemudian bikin gereja baru, bukan. Itu adalah agama yang diwahyukan. Sama seperti gereja Masyarakat hari ke-7, dia bukan sempalan dari gereja manapun. Ya. Jadi karena tidak suka, bahkan yang pun juga kalau terjadi permasalahan dalam gereja tidak akan pernah bikin gereja baru. Saya yakin. Kalau bikin daerah baru mungkin iya, tapi namanya masih Advent. Tapi kalau mau bikin gereja baru seperti di Filipina namanya Ecclesia Christi, nggak pernah. Ecclesia Christi. Saudara, Ecclesia Christi memang dulu pendirinya adalah orang Advent, tapi karena dia tidak mau berhenti merokok, maka dia bikin gereja sendiri. Ya. Jadi dalam gerejanya itu orang boleh bebas merokok, bahkan dia pun berkhotbah di situ dengan merokok. Balik merokok, saudara, dia khotbah. Dan anggotanya, saudara tahu berapa? 3 juta orang cuma di Filipina. Ya. Kalau orang Advent berapa? Ada 3 juta kita di Indonesia. Saudara tahu kan, ketawa. Tapi memang begitu, kalau orang-orang seperti itu membuat satu cabang yang baru, mereka menawarkan diri mengikuti pola pasar. Namun cabang yang ini
Tadi sudah dikatakan, dia tidak akan bergerak seperti tali pinggang di pinggang. Ikat pinggang di pinggang. Tidak akan pernah berpindah. Demikian juga gereja kita. Tidak akan pernah berpindah daripada pengharapannya. Roma 5 ayat bersabda kita. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita ini kita berdiri dan kita bermegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegang juga dalam kesengsaraan kita. Saudara-saudara, harus digarisbawahi kesengsaraan kita. Anda mau mengikuti Yesus, apa prospektusnya? Mengerti prospektus? Istilah apa itu? Kalau Anda mau ada orang datang dari asuransi, dia akan menawarkan prospektus kepada Anda. Ya. Sudah pernah dia ditawar asuransi belum? Atau mau saya tawarin? Ya, dia akan tawarkan prospektus. Invest sekian, keuntungannya ini. Dalam waktu 10 tahun, dalam waktu 5 tahun, itu namanya prospektus. Ya. Kalau Anda invest 1 miliar, maka dalam setiap tahun Anda akan mendapatkan fasilitas ini, dan dalam jangka waktu 10 tahun, uang 1 miliar Anda akan berubah menjadi 5 miliar. Contohnya ya. Itu prospektus. Tapi sebagai orang Kristen atau orang Nasrani, pengikut Kristus, pengikut Mesias, apa prospektus kita? Ada lagunya sudah. Dia tidak pernah janjikan apa rasanya? Iya, dia tidak pernah janjikan. Tuhan tidak pernah selalu janji. Tuhan tidak janjikan kepada manusia. Tuhan janjikan kepada manusia kaitan surga. Makanya dia bilang ada di ayat dia katakan begini, ikut aku, sangkal diri, pikul salib setiap hari. Jadi situ Tuhan tidak janjikan kita untuk kemewahan. Tuhan janji kita pilih surga. Betul. Benar. Tuhan tidak pernah janjikan kedamaian untuk kita. Tidak pernah janji. Dia tak pernah. Lagunya terus nyanyi. Lagunya itu diteruskan bagaimana? Saya lupa. Ya, dia tidak pernah janjikan damai. Kenapa di dalam Alkitab dikatakan, kamu kira saya bawa damai? Aku membawa api. Mulai hari ini akan ada pertentangan antara seorang ayah, anak, ibu, masing-masing membawa apa? Pemisahan. Banyak sekali kesempatan saudara yang akan hilang. Anak-anak muda kita kalau pengen tamat sekolah, kemudian dapat tawaran dari Freeport gaji 80 juta 1 bulan dengan syarat hari Sabtu kalau ada kerjaan harus masuk. Kalau masih kata kalau saudara, bagaimana? Setuju? Oh masuk gimana? Setuju John? Ini masih kata kalau, belum pemaksaan tanda binatang saudara, masih kata kalau. Ya kan? Kalau dulu orang-orang Kristen kita udah dengan pedang di leher, apa kamu masih tidak mau menyangkali Yesus sebagai juru selamatmu? Oh enggak, langsung potong saudara lehernya. Kalau sekarang orang ditanya, saya dengar kamu Advent ya? Begini, kenapa saudara? Baru ditanya, saya dengar kamu Advent ya? Baru ditanya itu, belum. Orang bilang, belum peda di leher, belum pistol di kening, saudara. Baru ditanya, kita sudah ketakutan, sudah keringat dingin. Ya, itulah sebabnya mengapa Tuhan kita belum datang. Karena masih ada alasan-alasan yang sangat luar biasa mendasari pengharapan kita. Ya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketegunan. Saudara, sudah sengsara
karena mendapatkan diskriminasi daripada kita percayai. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, berapa lama lagi Tuhan akan datang? Ya, ada yang bilang 10 tahun dari sekarang. Saya berharap yang demikian, saudara. 10 tahun mendatang saya akan ketemu papa saya. Ada yang bilang lebih cepat dari itu. Saya berharap bukan demikian, saudara. Tapi untuk hal itu semua, janganlah alasan egois yang menjadi dasarnya. Kita diberikan kesempatan menjadi cabang seperti Tuhan yang adalah cabang. Kita harus mampu, ya, kualitas hidup kita sama seperti Rasul Paulus. Walaupun dituduh sebagai orang pengacau, walaupun disebutkan yang aneh-aneh, ya, tetapi pengharapan yang ditimbulkan karena proses dari kesengsaraan yang ketekun dan tahan uji itu tidak mengecewakannya. Bahkan dia rela mati, kehilangan segala sesuatunya demi Tuhan. Saya harap kita semua demikian. Segala sesuatu yang ada kita punya harus diserahkan kepada Tuhan. Semua pemikiran dan semua segala sesuatu yang kita sangat sayangi harus kita serahkan, harus kita relakan untuk itu. Dan dia akan bekerja, karena pengharapan tidak mengecewakan. Sebabnya kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Kita penuh dengan kasih oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.